Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, kenalkan nama aku Destia Lufirasari. Di sini aku akan mengeksplorasi tentang desaku. Yuk kita tonton videonya. Setiap desa pasti memiliki potensi yang luar biasa, terutama pada potensi alamnya serta tradisi dan budayanya. Tergantung bagaimana manusia memanfaatkan dan melestarikannya agar tetap terjaga di masa depan. Desaku bernama Desa Rahuning 1. Desa ini berada di Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Masyarakat di desaku ini mayoritas beragama Islam. Masyarakatnya terdiri dari suku Melayu, Batak, dan tak sedikit yang bersuku Jawa. Jadi jangan heran kalau mampir ke desaku, masyarakatnya banyak yang menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Masyarakat di sini mayoritas bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Pemandangan perkebunan sawit di sini sangatlah indah. Di tengah perkebunan sawit, kita masih bisa menemukan sungai kecil yang jernih dan tebing-tebing yang tinggi. Sungai ini menyimpan banyak harta karun bagi kami. Sungai inilah yang menolong kami saat sumber air di rumah kami kandas saat kemarau. Sungai ini juga menyajikan sumber protein bagi kami. Kata orang, ikan air tawar lebih manis dibandingkan ikan laut. Jadi, tidak heran jika sering ada aktivitas menjala dan memancing di sini karena ikannya cukup melimpah. Di desaku juga masih dilaksanakan adat dan tradisi. Meski banyak perbedaan di sini, tapi saling menghargai mengenai agama, adat, dan tradisi, seperti yang akan teman-teman saksikan berikut ini. Sebelum masuk ke video selanjutnya, kita akan bahas dulu nih, korelasi antara budaya dan filsafat sejarah. Pertama, kita akan ketahui dulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan sebagai cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang-ruang dan satu waktu. Cara berpikir dan merasa merupakan kebudayaan batiniah, sedangkan manifestasinya dalam bentuk cara berlaku dan cara berbuat atau cara hidup adalah kebudayaan lahiriah. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, struktur intuitif yang mengandung nilai-nilai rohaniah tinggi yang menggerakkan masyarakat atau khazanah historis yang terrefleksikan dalam nilai yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan ideal dan makna rohaniah yang jauh dari kontradiksi ruang dan waktu. Oleh karena itu, kebudayaan adalah suatu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Selanjutnya yaitu wujud dari kebudayaan. Wujud kebudayaan di sini ada 3 macam. Yang pertama, kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, kebudayaan sebagai kompleksativitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan sebagai wujud hasil karya manusia.
Lalu, apa sebenarnya hubungan antara filsafat sejarah dan kebudayaan? Hubungan antara filsafat dan kebudayaan ialah filsafat sebagai cara atau metode berpikir kritis dan sistematik serta universal yang berujung pada setiap jiwa. Sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, dan karsa, sikap hidup, dan pandangan hidup manusia. Kemudian, dalam kajian filsafat sejarah, kebudayaan membutuhkan kajian filosofis dan ilmiah dari berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat sejarah dapat berinterrelasi dengan budaya. Siapa yang mau nikahan ya guys? Kok ada pelaminan segala? Canda-canda ya guys, yang pasti bukan aku ya guys ya. Di sini aku bakal ajak teman-teman semua mengenal tradisi apa aja sih yang ada di desaku, khususnya pada acara pernikahan yang akan kita ulas berikut ini. Setiap desa pasti memiliki keunikan tradisi masing-masing ya guys, termasuk juga di desaku. Banyak sekali masyarakat suku Jawa yang tinggal di desaku. Dalam acara hajatan apapun, orang Jawa pasti mengenal yang namanya tradisi rewangan. Rewangan memang berasal dari bahasa Jawa dan merupakan tradisi masyarakat Jawa. Seiring berkembangnya suku Jawa di Sumatera, rewangan bisa dimaknai sebagai tradisi bantu-bantu saudara atau tetangga yang ingin melaksanakan hajatan. Rewangan di sini biasa dilakukan 3-4 hari berturut-turut. Uniknya lagi, orang yang ditunjuk untuk rewang tidak hanya membantu dengan tenaga, namun juga secara finansial untuk meringankan beban si punya hajat. Tradisi ini tidak ada pembagian tugas. Yang penting jika ada pekerjaan, mereka langsung ambil alih. Kegiatan yang biasa mereka lakukan saat rewangan antara lain membersihkan daging ayam dan sayuran, menyiapkan bumbu-bumbu dan memotong sayuran, hingga memasak untuk dihidangkan nantinya. Di hari pertama rewangan, biasanya para ibu-ibu ini disibukkan dengan masak hidangan untuk merantang. Merantang ini biasa disebut juga tonjoan. Tapi bukan tonjoan yang itu ya guys ya. Tonjoan ini artinya ditunjuk. Sedangkan rantangan berarti makanan yang ditaruh di wadah rantang. Tapi sekarang sudah ada pergeseran, yaitu dengan wadah kertas nasi supaya lebih praktis. Rantangan atau tonjokan merupakan undangan istimewa untuk orang-orang terdekat si yang punya hajat. Nah, biasanya yang tidak terlalu kenal hanya diberi undangan salaman atau undangan kertas saja. Di hari kedua rewangan, orang-orang di sini akan disibukkan dengan tradisi hatam Al-Quran, akad nikah, dan di malam hari akan diadakan kenduri. Tradisi selanjutnya yang sering dilakukan di kampungku adalah hataman Al-Quran. Hataman Al-Quran secara harfiah berarti sudah tamat belajar membaca Al-Quran. Namun pada upacara pernikahan, hataman Al-Quran bukan hanya dimaknai sebagai wujud rasa syukur atas kepandaian membaca Al-Quran,
tapi juga sebagai tanda terima kasih kepada guru yang mengajarkan membaca Al-Quran, serta sebagai pengingat bahwa Al-Quran harus tetap dijadikan sebagai pedoman di dalam bahtera rumah tangga nantinya. Dan dengan Al-Quran pula diharapkan rumah tangganya kelak akan dikaruniai banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi hatam Al-Quran merupakan tradisi yang berasal dari suku Melayu, yang sangat identik dengan yang namanya bale atau balai. Balai atau bale sering juga disebut pulut balai, merupakan wadah untuk tempat meletakkan makanan yang berkaki 4 seperti meja dan bertingkat-tingkat dengan bentuk segi 4 yang disusun bersilang yang semakin ke atas semakin mengerucut. Setiap elemen pada balai sangat syarat akan makna, seperti tingkatan balai atau bale yang semakin tinggi atau memuncak bermakna kesuksesan dan kejayaan. Ketan putih atau pulut dimaknakan sebagai kesuburan dan kemuliaan. Sifat ketan yang lengket dapat dimaknai sebagai kelekatan dalam hubungan terhadap Yang Maha Esa dan kelanggengan dalam rumah tangganya kelak. Ayam kampung bumbu kuning bermaknakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ayam kampung merupakan sajian istimewa bagi orang Melayu. Sama halnya dengan tingkatan bale atau bale, bunga puncak atau bunga kemuncak yang menjadi daya tarik balai atau bale juga melambangkan kesuksesan dan kegemilangan. Telur rebus yang diletakkan di dalam sarang telur bermakna kesabaran dan kesederhanaan. Bendera merawal. Bendera merawal memiliki jumlah yang paling banyak. Hal ini bermakna perbedaan sifat manusia, khususnya pada pasangan suami istri. Namun apapun yang terjadi, keduanya harus mampu menerima perbedaan tersebut. Penggunaan warna putih pada bunga kemuncak, sarang telur, dan bendera merawal melambangkan kesucian hati. Baca-bacaan dalam Al-Quran merupakan cara manusia untuk mensucikan hatinya. Tradisi hatam Al-Quran dalam acara pernikahan hanya dilakukan oleh mempelai wanita di kediamannya. Tradisi hatam Al-Quran dapat dilaksanakan dengan rangkaian tradisi berikut ini. Yang pertama, guru mengaji atau orang yang menghatamkan melakukan pidato yang berisikan tentang lepasnya tanggung jawab guru mengaji. Dalam artian, orang yang dihatamkan atau muridnya telah tamat dan lulus dalam belajar membaca Al-Quran. Dan pada hari karena mengatakan ini juga lah, semoga Allah semoga ini mendapat ridho dari Allah. Lalu, semua orang yang ikut serta dalam tradisi ini membaca sholawat bersama-sama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian guru mengaji memulai membaca ayat Al-Quran dimulai dari juz 30 surah Ad-Duha, lalu dilanjutkan surah selanjutnya oleh muridnya dan dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya atau dibaca secara estafet sampai kepada akhir surah dalam Al-Quran yaitu surah An-Nas. Setiap selesai membaca satu surah, maka yang lain mengiringi dengan bacaan tahlil dan takbir. Khusus untuk surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah itu, guru mengaji membaca surah Al-Baqarah sebanyak 1 halaman.
Kemudian pembacaan doa hatam Al-Quran oleh guru mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa minkum inna wa minkum Dan yang terakhir adalah penyerahan balai atau bale, kain sarung, dan nasi serantang oleh sang murid dan kedua orang tuanya sembari melakukan sungkem sebagai wujud terima kasih telah mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Di sore hari setelah menyambut tamu pada acara akad nikah selesai, ibu-ibu di sini dengan sigap langsung menyiapkan segala yang diperlukan untuk acara kenduri di malam hari nantinya, seperti camilan dan besek kenduri atau biasa disebut nasi kenduri. Tradisi kenduri. Tradisi kenduri adalah acara kumpul bersama yang diselenggarakan oleh seorang warga masyarakat yang punya hajat dengan mengundang kerabat atau tetangga untuk ikut mendoakan agar segala sesuatu yang dihajatkan dari pihak tuan rumah atau penyelenggara dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi kenduri ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu pada masyarakat Jawa sebelum datangnya agama Islam ke Pulau Jawa. Konon katanya, tradisi kenduri yang ada di masyarakat Jawa ini dijadikan media oleh Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tradisi kenduri untuk acara pernikahan disebut kenduri angsum dahar. Nah, kenduri ini adalah kenduri yang dilaksanakan dengan tujuannya untuk keselamatan calon pengantin sebelum resmi menikah, dan biasanya dilaksanakan 2 hari sebelum calon pengantin tersebut menikah. Namun sekarang tradisi kenduri ini sudah mengalami pergeseran dan dilaksanakan setelah menikah atau akad nikah, menyesuaikan dengan keadaan tertentu dan agar pengantin bisa dikenalkan di halayak umum. Di desaku sendiri biasanya tradisi ini hanya dihadiri oleh para pria, sedang wanitanya lah yang menyiapkan sajian kendurinya. Kenduri yang dilaksanakan di desaku biasanya dilaksanakan saat selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Pada acara kenduri lingkup kecil yang diselenggarakan oleh seorang warga, acara akan segera dimulai setelah kerabat dan tetangga kiri kanan yang diundang telah hadir. Acara diawali dengan sambutan tuan rumah, lalu dilanjut dengan pembacaan doa tahlil atau yasinan yang dipimpin oleh pemuka agama, sesepuh atau kiai. Selesai pembacaan doa, acara ditutup dengan makan bersama dan pembagian berkat.
Di hari ketiga rewangan, semua orang rewang disibukkan dengan sajian untuk tamu undangan. Sajiannya juga nggak neko-neko kok. Seperti sayur pepaya muda ini yang akan diolah para ibu jadi masakan yang enak. Widih, terlihat semangat ya guys ibu-ibu di desaku. Para muda-mudi di sini biasanya dengan sukarela menjaga hidangan dan melayani tamu undangan. Sedang para bapak-bapak atau laki-laki biasanya bertugas mengangkat yang berat-berat, memastikan makanannya selalu tersedia di meja hidangan. Yang sering dilakukan di desaku saat upacara pernikahan, khususnya di suku Jawa, yaitu nemokan. Setelah kedua pengantin resmi menikah secara agama, orang tua dari kedua belah pihak bertemu secara adat Jawa. Jadi, prosesi ini hanya akan dilaksanakan setelah pernikahan sah secara agama, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu balangan gantal. Di prosesi pernikahan adat Jawa ini, kedua pasangan akan saling melempar gantal atau sirih yang diikat benang putih. Mempelai pria melemparkan gantal ke arah dada mempelai wanita sebagai tanda bahwa ia telah menaklukkan hati sang pasangan, lalu mempelai wanita melemparkan gantal ke arah lutut mempelai pria sebagai tanda bahwa ia akan berbakti kepada suaminya. Selanjutnya yaitu ngidek endok atau injak telur. Ngidek endok atau injak telur merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah, lalu sang istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada suaminya. Lalu ada sinduran. Setelah menginjak telur, prosesi pernikahan adat Jawa berlanjut ke mengenakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan. Kain sindur biasanya berwarna putih dan terdapat renda merah di dalamnya. Namun sekarang sudah mengalami perubahan, yaitu dengan menggunakan kain apa saja. Misalnya pada pernikahan di sini menggunakan kain batik, tapi harus yang baru. Dan ada dulangan, yaitu suap-suapan antara suami dan istri. Yang terakhir adalah sungkem kepada kedua orang tua mempelai. Dari berbagai tradisi yang telah teman-teman saksikan, dapat kita simpulkan bahwa setiap desa pasti memiliki keberagaman dalam agama, suku, dan budaya. Tidak heran, di setiap daerah pasti ada alkulturasi budaya di antara tradisi yang sudah turun-temurun tersebut. Dalam hal ini, alkulturasi budaya tidak menghilangkan suatu tradisi atau melahirkan tradisi baru. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi ini bisa saja hilang bukan karena alkulturasi, namun karena lahirnya tradisi baru yang menyesuaikan dengan zaman saat itu. Sehingga tradisi lama tergeser, bahkan bisa saja tradisi yang syarat akan makna ini hilang. Hal ini biasa kita sebut dengan asimilasi. Seperti tradisi rewangan yang mungkin jika kita lihat di perkotaan, masyarakat lebih memilih catering dibandingkan mengundang para tetangga dan kerabat untuk bergotong royong. Mungkin dengan alasan tidak ingin repot.
Jika kita tilik lagi, tradisi ini memiliki makna sosial budaya yang sangat tinggi, menumbuhkan semangat gotong royong serta mempererat jalinan silaturahmi. Lalu tradisi rantangan yang biasanya menggunakan rantang, kini bergeser menggunakan kertas nasi dan plastik. Hal ini akan berdampak terhadap lingkungan, di mana kita tahu bahwa plastik adalah benda yang tidak bisa terurai dan salah satu pemicu pemanasan global. Untuk itu, dalam proses akulturasi budaya, kita haruslah cermat dalam memilih dan menerima budaya baru di sekitar kita. Jangan sampai budaya baru ini akan menghilangkan budaya asli kita dan akan merugikan kita di masa depan. Mari sama-sama kita lestarikan potensi dan kita jaga tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.